Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Sarawalya di Ajam Kreatif. Di video kali ini saya mau kasih cara tutorial servis lampu LED ya. Di sini saya menggunakan LED Philips 10 watt. Bahan yang kita perlukan cukup sebuah thinner ya. Sebuah thinner kita oleskan merata di antara bodi dengan bohlamnya ya. Tutup lampunya. Kita oleskan perlahan-lahan sampai merata biar lem perekatnya itu lepas. Di sini saya menggunakan pisau yang sekiranya tidak terlalu tajam biar tidak memutus atau melukai sambungan antara bohlam ke bodinya ya. Jadi kalau kita menggunakan pisau yang terlalu tajam atau cutter itu bakalan bisa merusak lampunya. Di sini kita harus pelan-pelan. Kalau pisaunya udah masuk langsung diputar saja, sesekali dikasih thinner biar lemnya itu luntur ya. Jadi kita nggak bisa buru-buru, karena kalau kita buru-buru nanti sambungan antara kedua sisi bakalan putus, dan kalau dibalikin laginya itu agak susah. Bisa dibalikin cuma harus pakai lem perekat ya, perekat ekstra, dan itu tidak disarankan karena nanti kalau rusak kembali itu bukanya susah banget. Kalau menurut saya sih lebih baik pakai lem kastel aja ya, karena lem kastel kan kalau kena thinner itu bakalan luntur juga, jadi aman. Di sini pelan-pelan aja sambil dicongkel pelan-pelan biar pengerjaan dan hasilnya itu maksimal. Kesabaran kita tuh diuji di sini. Kalau kita mau mainnya kasar bisa putus antara sambungannya. Itu saya pernah alami pas pertama kali buka lampu LED seperti ini. Ini sudah terbuka ya, dan hasilnya maksimal. Sambungannya itu nggak ada yang putus atau kepotong, dan bagian casing luarnya juga masih rapi dan bagus. Setelah kita buka, kita tester LED-nya itu persatu ya. Di sini tuh kita harus mempunyai power supply ajus ya, atau variabel, karena tegangan SMD LED-nya itu ada yang 6 volt, ada yang 9 volt biasanya, setahu saya. Dan kalau salah satu lampunya itu putus, lampunya itu nggak bakalan nyala, karena lampunya ini sistemnya seri ya, jadi dibalik-balik begitu. Jadi kalau salah satu lampunya mati, bakalan mati semua. Jadi kita harus cari lampu yang mati, terus kita jumper saja. Sebenarnya secara ini tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan untuk pemakaian jangka panjang karena bisa mempengaruhi umur LED itu sendiri ya. Lebih baik kalau ada yang putus diganti saja. Tapi kalau kalian hanya untuk menyalakan atau untuk sebentar-sebentar sih masih oke. Syaratnya lampu yang diganti itu tidak terlalu banyak. Contohnya itu 2 atau 1 LED aja yang dijumper. Mungkin 3 masih oke lah. Tapi kalau di atas itu bisa bisa tidak awet.
karena gimana ya, karena kan contohnya 10 LED terus dikurangi 3 kan jadi 7 LED. Simpelnya sih seperti itu sih menurut saya. Jadi untuk jangka panjang mending diganti SMD-nya atau ganti langsung modulnya. Harga modulnya itu juga murah, mulai harga 5.000 untuk yang 5 watt kalau tidak salah ya. Kemarin aku lihat-lihat sih yang 40 watt aja cuma 20.000. Itu sudah plus sama apa sama drivernya. Jadi driver bawahnya itu nggak dipasang. Di sini kita siapkan jarum ya. Kalau nggak ada jarum atau kabel kawat begitu ya untuk ngetes lampunya. Di sini karena lampunya itu dipasang seri, jadi kita itu ngetesnya harus dibolak-balik ya. Jika sudah dibolak-balik plus minusnya tapi LED-nya tidak menyala, berarti itu LED-nya rusak atau bakar. Di sini kita tes satu-satu dulu. Kita cari yang putus. Di sini saya tidak nyala karena tegangan inputnya cuma saya kasih 5 volt, jadi ini tidak menyala. Di rekomendasinya sih antara 5, 6 atau 7 volt tergantung modul SMD yang dipakai ya. Jadi kita harus pelan-pelan menaikkan, takutnya nanti kalau tegangannya terlalu tinggi LED-nya malah tambah putus, bukan tambah benar malah tambah rusak begitu. Di sini saya setting lagi ya, mau power supply-nya biar pas dengan LED-nya. Ini saya coba pakai LED lainnya ya, karena LED yang tadi itu modulnya udah banyak yang rusak, jadi percuma kalau diperbaiki, percuma kalau kita jumper nanti bakalan tidak awet. Jadi mending diganti aja modulnya. Di lampu ini tuh ada yang kosong ya. Sebenarnya kalau LED kebakar tuh ada yang kosong, ada yang enggak. Kalau yang kosong ini gampang, tinggal digunting aja ya, tinggal dibersihkan, lalu kita cek yang lain. Kalau memang semuanya udah menyala berarti cuma LED yang kosong aja yang putus, tapi kadang juga ada yang enggak kosong tapi putus. Jadi di sini kita pelan-pelan. Dan ngetesnya itu kan karena lampunya ini di seri, jadi kita kita loncat satu-satu ya, satu-satu modulnya ya, yang satu plus, yang satu minus, yang satu plus, yang satu minus begitu ya. Jadi kita lewati satu-satu karena rangkaiannya itu seri ya. Kalau paralel kan semua sama ya, sisinya sama, plus semua begitu. Di sini kita cek pelan-pelan. Kalau ada yang putus langsung kita gunting aja ya, kita gunting dengan gunting kecil tadi, biar biar nanti nggak lupa atau nggak ngecek lagi. Nah seperti ini, kita gunting aja. Kalau nanti udah selesai ngecek baru kita jumperin semua. Kalau aku sih biasanya kalau masih di bawah 2 modul SMD, modul lampunya sih masih bisa saya jumper. Cuma keawetannya itu tergantung gimana ya, tergantung keberuntungan kita masing-masing. Punya saya yang di rumah itu udah nyala 1 minggu ya, 1 harinya itu nyala 12 jam dan masih awet. Video ini saya tujukan buat yang masih benar-benar awam ya, untuk memperbaiki lampu ya. Di
sini saya juga masih belajar dan masih belum sepenuhnya mengerti tentang teknik kerja lampu itu sendiri. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Oke, di sini udah ditentukan ya, ternyata yang putus cuma yang kosong tadi. Kita siapin timah, langsung kita solder jumper saja. Nyatanya juga hati-hati ya, jangan sampai soldernya untuk tersentuh sama LED di sampingnya ya. Nanti kalau kepanasan biasanya itu putus juga, biasanya sih ya. Jadi kita harus hati-hati. Dan yang penting harus benar-benar tersambung ya. Kalau tidak tersambung nanti tidak bakalan menyala lampunya. Jadi buat kalian yang punya lampu LED yang terutama merek Philips ya, bisa mencoba cara ini. Untuk uapnya itu tidak terpengaruh ya, jadi untuk semua jenis watt. Oke, kita testing ya. Nah, di sini lampunya itu langsung nyala tanpa rewel, langsung nyala begitu ya, karena lampu yang putus udah kita sambung tadi. Sini aku coba benerin yang lebih kecil ya, ini 8 watt kalau tidak salah. Biasanya sih kalau merek-merek light Philips sih buka tutupnya itu lebih gampang ya. Oh iya, kalau buka tutup tuh hati-hati ya, soalnya kalau LED yang udah berumur itu tutupnya itu apa ya, ringkih gitu ya, gampang pecah. Soalnya aku pernah ngalamin, ditekan dikit udah merotoli, udah remek karena termakan usia atau terkena sinar matahari setiap hari ya lampunya. Jadi usahakan hati-hati kalau pas buka tutupnya. Kalau ada lampu yang mati, kalau masih ragu bisa dibolak-balik kutub positif dan negatifnya. Kalau memang benar-benar tidak menyala berarti 100% LED itu udah mati atau putus ya. Dan yang putus langsung kita gunting aja, nggak usah nunggu nanti ya, soalnya nanti kita bisa lupa yang mana yang putus tadi. Kalau caraku sih ketemu yang putus langsung saya gunting. Ini kebetulan yang putus cuma satu ya, jadi langsung kita jumper saja. Buat kalian yang punya lampu putus di rumah bisa gunakan cara ini ya, insya Allah 100% efektif ya, daripada dibuangkan sayang. Ini lampunya juga langsung menyala ya. Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.